Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis baru kepikiran ya. Sekarang waktunya orang mudik. Ya mungkin udah telat ya bikin konten sekarang. Sudah banyak orang yang mudik. Tapi ya untuk informasi aja ya. Penulis bahas hal-hal yang eh, jarang dibahas. Jadi kalau persiapan sebelum mudiknya mungkin ya sudah banyak yang bahas. Fitur keselamatan berkendara sudah banyak yang bahas. Yang penulis pengen bahas ini sesuatu yang jarang-jarang dibahas. Contohnya tekanan ban. Jadi kalau mudik itu biasanya bawa beban berat. Beban motor kadang over, lebih dari kapasitas yang diharuskan. Jadi beban motor itu kan maksimal 150 ya. Tapi penulis sendiri lah, penulis sendiri berarti 85, istri sekitar 65, Respiro itu 150 tambah anak. Ya mendekati 200, mendekati 180 lah. Bisa lebih kan overweight ya. Misalnya tambah barang, misalnya beras apa beras ya total tambah 20 kilo lah wis, sama sirup sama orson sama macam-macam, anggap aja bawa barang segitu. Bawa pakaian juga lebih ya 20 ya, mungkin 30-40 kilo overweight kan. Nah ini nggak bisa pakai standar, nggak bisa. Mungkin ada yang ngomong kalau pulang jangan lupa tekanan ban sesuaikan dengan standar pabrikan. Kalau penulis enggak, tambah ono. Jadi tekanan ban justru jangan pakai standar pabrikan. Lebih harus. Dan kalau rekomendasi di mobil, tapi kalau membawa beban berat itu tambah 4 PSI. Jadi kalau rekomendasinya kayak NMAX ini depan 28, belakang 36, 40 dan piro? Belakangnya NMAX piro? 36 ya Pak ya. 40 dan depannya 32. Kalau penulis depan sudah 32, belakang masih 36 ya. Jadi sepertinya itu, amannya seperti itu. Kalau NMAX sih no problem ya, bannya tebel, daging banyak tebel, jadi dikasih beban agak lebih banyak sih masih kuat, terutama untuk yang motor-motor dengan dinding ban yang dengan lebar ban yang kecil ya, yang 90 90 90 90 80 90 70 kayak gitu ya. Jadi terutama yang ban terutama ban non tubeless juga tekanan angin ditambah. Tapi ya tentu kalau banyak ban non tubeless ya, ban dalamnya ada risiko lain. Kalau nambah tekanan ban ya mungkin resikonya sama sih ya. Kalau dibawa ke ban penumpang berat itu, apa resikonya? Tambalane lepas. Itu yang masalah. Tapi kalau bannya terlalu kempos, tambalan juga lepas. Terus kalau misalnya bannya sudah agak umur, dinding ban itu bikin ban itu gerimpis. Jadi untuk yang punya uang ya, sebelum mudik ganti ban. Kalau misalnya bannya udah tua, bannya sudah sering ditambal, ganti ban daripada macet di tengah jalan itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Soalnya dulu ya penulis pernah mudiknya pakai motor dan ngerasakan ban bocor tengah malam itu nyiksa banget ya. Memang kalau musim kayak gini nih emang jadi lebih banyak sih tukang tambal ban yang buka malam hari. Yang buka 24 jam makin banyak sih.
di jalan-jalan protokol gitu. Tapi kalau pas ya jalan-jalan sepi yo, waduh, apalagi pegunungan, waduh. Ya. Kalau mudik emang enak pakai ban tubeless ya, karena bocor masih bisa diteruskan, masih bisa dinaiki. Mungkin pas lagi habis beristirahat makan, lihat ban kok gembos bane gitu ya. Jadi masih enggak terpencil lah. Tapi ya gitu, kalau bocornya pakai ban tubeless ya harus perhatian sama ban. Karena kita nggak tahu ada paku atau apa tengah jalan kan, ya toh masih ada resikonya toh. Jadi yang banyak tubeless emang lebih relatif bebas lah dari masalah ban bocor. Tapi tetap ya harus cek. Setiap habis berhenti cek tekanannya. Ceknya ya jangan pakai dicubles gitu, jangan pakai alat pengukur tekanan angin. Karena nempelin alat pengukur tekanan angin pun akan mengurangi tekanan angin ban. Nah, sisi lain yang bisa disentuh suspensi. Kalau bebannya berat melebihi kapasitas, seringnya itu suspensi bakal mudah mentok, mudah terantuk, mudah habis jarak mainnya. Nah ini membawa berbagai masalah. Kalau sampai mentok ya, itu ada resiko patah suspensinya, atau ya bahkan mungkin bagian blok mesinnya patah bisa. Apalagi sekarang musim hujan, lubang itu bisa terjadi dalam sehari. Kalau orang yang belum biasa lewat jalan tersebut, bisa aja langsung kena lubang yang dalam. Nah, kalau itu terjadi saat suspensinya kehabisan jarak main, bisa fatal ke motornya. Jadi yang harus dilakukan adalah memperkuat per. Yang biasa bawa barang-barang berat mungkin pakai karet gitu ya. Kalau nggak gitu bisa pakai dumper. Nama lainnya spring buffer. Kasarannya adalah ganjal per. Kalau beli online mungkin cuma 10.000, kalau beli offline bisa sampai 40.000. Jadi kalau bisa ya beli online. Kalau waktunya masih nyempat ya. Kalau bawa beban berat itu. Terus selain itu kan ada efek lain, yaitu apa? Jarak ground clearance-nya itu akan turun. Bodi motor akan lebih mudah tersentuh tanah bagian tengahnya. Kalau yang PCX 150 katanya bagian lubang pengisian olinya jadi bisa terantuk polisi tidur dan hasilnya pecah gitu ya. Ada trik untuk bikin motor lebih tinggi, yaitu apa? Yaitu mengganjal engine stopper. Ini untuk motor matic ya, mengganjal engine stopper. Motor matic Jepang yang baru-baru itu ada engine stoppernya. Tujuannya untuk kenyamanan ketika lewat jalan yang super mulus, super rata. Nah ini kalau misalnya diganjal pada saat motor sandar tengah,
diganjal di bagian lowongnya, maka ketika motor tidak disandar tengah, motor akan lebih tinggi. Ya kayak motor penulis gini, motor akan lebih tinggi. Dan selain itu ya akan lebih nyaman juga. Lebih nyaman karena nggak ada sentakan lagi. Suspensinya nggak nyentak lagi. Nggak nyentak karena wis gak ono engine mountingnya, wis gak tidak goyang-goyang lagi, tidak ada jarak main lagi di engine mountingnya. Kalau suspensi depan itu yang agak susah. Beberapa motor yang suspensi depannya terlalu empuk, mungkin misalnya NMAX, Aerox, susah ya. Karena solusi nih selain ganti per, mungkin pakai punya MX King ya. Terus apalagi oli juga jangan standar, nggak bisa. Kecuali kalau memang penggunaannya seperti di perkotaan, jarak pendek-pendek, enggak untuk jarak jauh. Karena ya olinya sendiri itu kan enggak, rekomendasinya sama persis toh dengan Tokyo, dengan kalau di Sapporo Jepang sana suruh pakai 10W30 untuk motor Honda, 10W40 untuk motor Yamaha. Kalau merasa tempat yang dilewatinya itu suhunya nggak sama kayak Sapporo Jepang atau Tokyo Jepang, pakai oli lebih kental. Apalagi ini pakai untuk perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh dan suhunya panas, jangan pakai oli yang viscosity index-nya tinggi. Jangan oli yang 0W40, 10W40 gitu. Kalau misalnya bahannya bukan PAO. Jadi kalau bahannya bukan PAO, sebaiknya cari oli yang single grade. Kalau mampu single grade SAE 50. Kalau pengen murah meriah ya SAE 50, SAE 40. Sama dicampur bimoli lah 10% gitu. Biar lebih awet. Itu ya yang terutama ya. Kalau bawa beban berat. Yang terutama kritikal sekali itu ban. Kalau ban kurang tekanan anginnya, itu mudah rusak. Apalagi dipakai beban berat. Paling ringannya itu gampang kempos, gampang bocor. Beratnya banyak pecah, rusak. Permukaan ban jadi keriput gitu. Terus akhirnya kalau pakai ban dalamnya kemakan. Kalau bannya yang tubeless bisa bisa lepas lapisan luarnya ban, terutama kalau dibawa kecepatan tinggi, dibawa beban berat, kecepatan tinggi, angin bannya kurang. Nah itu resiko sekali. Belum lagi soal kestabilan. Bawa beban berat, tekanan angin kurang, ya nggak bakalan stabil lah. Sudah nggak stabil, resiko celaka juga. Kalau resiko ban lapisannya lepas itu terutama di mobil ya.
Kalau di motor penuh jarang dengar. Tapi kalau di mobil, nah ini yang biasanya jadi berita di koran setiap setiap lebaran ya. Jadi pastikan ya, tekanan angin itu jangan sama dengan standar, tapi lebih dari standar kalau membawa beban lebih. Itu rekomendasi dari pabrik ban. Banyak yang merekomendasi itu. Apa aja ya, Bridgestone, Michelin, bola wis. Penulis nggak akan cari referensi, tapi banyak. Terus untuk yang suspensi itu lebih untuk kenyamanan dan keawetan motornya. Engine mounting ya sama untuk keawetan motornya juga. Oli mesin ya itu untuk keawetan motornya juga. Mungkin ada yang nggak apa-apa lah, nanti berangkat ganti oli sebelum mudik lagi, sebelum balik dari mudik itu ganti oli lagi. Ya menurut penulis kurang sih. Wis kadung aus. Kalau olinya layak, mau dipakai jarak 700 km PP ya, total 1400. Menurut penulis nggak masalah olinya. Emang 700 itu mau ngebut terus kan nggak ada berhentinya mungkin setiap 3 jam, 2 jam, 6 jam ya terserah lah ya. Biasanya normalnya 2 jam. Kalau berhentinya tiap 2 jam sekali itu enteng ya untuk oli yang kualitasnya bagus. Kalau untuk oli kualitasnya jelek, ya jangankan 2 jam, 1 jam aja wis rusak oli ini. Kalau diteruskan wis tinggal menggerusnya tok. Ini soal keawetan ya, jadi mungkin ya prinsipnya seperti apa, di sana servis ya, terus sampai sini servis lagi. Ada nggak yang kalau mudik itu mesti nyari tempat servis di sana? Kalau menurut penulisnya nggak perlu servis itu. Ya wis lah, gak bisa 0-100. Kiri kanan. Walah, ini bolongan nggak ngerti ya sampai. Oh ya, gitu ya. Satu lagi ya, kalau kena lubang, kalau banyak nggak kempos, peleknya nggak rusak. Kalau banyak kempos, peleknya rusak, sayang. Terus penulis gitu, kena lubang gitu nggak sakit, kenapa? Nggak sakit pinggang, kenapa? Karena engine mountingnya sudah diganjel. Kalau yang lain-lainnya bagaimana ya? Yang biasanya orang nggak kepikir. Kalau minum ya sudah wajib lah ya bawa minum. Kalau bisa badan tertutup semua, jaket. Yang sering dilupakan itu biasanya siapa? Anake. Bapak ibu pakai jaket rukupan gitu ya wis enak. Anake gak. Ya apa gitu loh. Nah ya wis lah gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.